artinya ke. ada nida. Jadi ingin pergi ke. Oke, perbedaannya apa sih? Kita lihat. 예, 지윤 씨가 사무실에 있어요. 지윤 씨가 사무실에 있어요. 지훈 씨가 사무실에서 일해요. Oke, kita lihat dua kalimat ini. 지훈 씨가 사무실에 있어요. 지훈 ada di kantor. 지훈 씨가 사무실에서 일해요. 지훈 bekerja di kantor. Oke, dua-duanya di. Tapi kenapa partikelnya berbeda? Di sini kan di sini esok. Betul. Kalau di sini di sini hanya dia menunjukkan eksistensi, keberadaan. Ada di mana, tidak ada di mana gitu. Kalau yang kedua harus menggunakan esok ketika predikatnya ini berupa suatu aktivitas. Belakangnya ini suatu aktivitas, gitu harus menggunakan esok. Jadi misalnya kita bilang tidur di rumah. Tidur di rumah. Saya tidur di rumah gitu. Pakainya atau esok? Esok, betul. 집에서 자요. Tapi misalnya mandor ada di depan. Pakainya apa? Atau esok? Betul, karena belakangnya ada gitu. Nah, itu membedakannya antara sama esok. Walaupun sama-sama artinya di. Oke, kemudian nomor 11, kachi, tahu ya kachi? Artinya apa? Bersama. Itu kachi. Itu yang ini tulisannya kachi. Iku anika. Ini sampai. Sampai. Oke, silahkan dibaca contoh kalimatnya. 그렇죠. 강남까지 가고 싶어요. Saya ingin pergi sampai Gangnam. Oke, ini bisa digunakan untuk tempat, bisa untuk waktu juga bisa. Misalnya 오늘 쉬잖아요. 오늘 쉬는 날인데 언제까지 쉬어요? 언제까지 쉬어요? 쉬어요. 쉬다. istirahat. 언제까지 쉬어요? Istirahat. Betul. Sampai kapan istirahat gitu. Bisa juga digunakan untuk tempat. Misalnya 어디까지 가요? Misalnya mau naik bis gitu kan, mau naik bis, tapi kita nggak tahu bisnya kemana gitu.
Bisa tanya ke 운전기사. 아저씨, 이 버스 어디까지 가요? 이 버스 어디까지 가요? Jadi bis ini pergi sampai mana gitu. Jadi kaci itu bisa digunakan untuk waktu, bisa juga digunakan untuk tempat. Artinya sampai. Kemudian butoh, bolehka요? Ini pasangannya sebenarnya sama kaji nih. Dari, tapi digunakan biasanya untuk waktu ya. Contohnya nih, 지하철은 아침 5시부터 운영해요. 지하철, subway, kereta bawah tanah beroperasi. 운영해요 itu artinya beroperasi dari jam 5 pagi. Dari atau mulai juga bisa. Mulai jam 5 pagi. Oke, kemudian pro itu juga artinya yang pertama ke, tentu saja ke, untuk menunjukkan arah atau 방향. Contohnya di sini 저는 학교로 가는 길이에요. 저는 학교로 가는 길이에요. 가는 길 itu artinya dalam perjalanan. Gil itu kan artinya jalan ya. Betul. Saya sedang dalam perjalanan ke sekolah. Atau nomor 2, 저는 부산으로 가요. 그렇죠. Jadi di situ artinya ke, menunjukkan arah. Kemudian nomor 2, 한국 사람들이 보통 무엇으로 먹어요? 무엇으로 먹어요? 우리는 인도네시아 사람들은 가끔 손으로 먹잖아요. 손으로 먹어요. 손으로 먹어요. 그렇지. jadi artinya dengan, untuk menunjukkan alat. contohnya apa? Tadi 한국 사람들은 숟가락 하고 젓가락으로 먹어요. di situ 숟가락하고 젓가락으로 먹어요. apa artinya? Orang-orang Korea makannya dengan sendok dan sumpit kerucut. Okay. Jadi orang Korea makan dengan sendok dan sumpit. Jadi pro di contoh kalimat ini digunakan untuk menyatakan alat. Oke, lanjut nomor 14. Oke. contohnya di sini 부모님께 드리고 싶어요. 부모님께 드리고 싶어요. 이거는 깨는 이거랑 똑같아요. 이거 nomor 14, 16, 18 artinya sama. Kepada. 이것도 kepada. 이것도 kepada. Oke. Kenapa ada banyak sekali kepada? 16 dan 18 똑같아요. sama. Oke, 16 dan 18 ini sama. Kalau dulu, zaman dulu, hante itu digunakan untuk binatang. Tapi kok sekarang tidak dibedakan, semuanya boleh digunakan untuk manusia. Contohnya di situ kan, 우리 엄마에게 주고 싶어요. 우리 엄마에게 주고 싶어요.